orang-orang musyrik membenci hal itu. Wassalatu wassalam ala rahmatil muhdah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk rahmat yang dihadiahkan kepada kita. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga Nabi kita, anak-anak beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, hari ini kita ngaji sama kawan-kawan kita yang ada di Swiss dan sekitarnya. Kita akan berbincang tentang padang mahsyar. Mungkin tema ini diangkat karena kemarin tanggal 9 Dzulhijjah para jemaah haji berkumpul di padang Arafat dan kita akan wukuf kelak di padang mahsyar tanpa ada pengecualian. Ketika berbincang ini menjadi salah satu bentuk keimanan kita dengan hari akhir. Salah satu rukun iman itu adalah an tu'mina bil yaumil akhir. Yang Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quran Karim berulang kali, bahkan kalau kita membaca surat-surat yang ada di Juz Amma, kita akan mendapati banyak cerita tentang hari kiamat. Tatkala kita beriman dengan adanya hari akhir, tentunya itu menjadi motivator kuat bagi setiap mukmin untuk beramal. Ada yang dia takutkan di sana dan ada yang dia harapkan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang barang siapa yang ingin melihat kepada kiamat itu bagaimana terjadinya ra'yal ain, seperti melihat dengan kedua matanya, maka hendaklah dia membaca surat idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Ketika langit itu, ketika mentari itu digulung, dihilangkan cahayanya. Kemudian firman Allah, idza samaun fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Ketika langit terbelah, ketika bintang-bintang berjatuhan. Dan surat Al-Insyiqaq, Allah mengatakan idza samaun syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Ketika langit itu pecah, terbelah, dan dia mendengarkan dan taat dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Namun kalau bicara kiamat ini, banyak di antara kita yang lalai. Dia mempersiapkan diri untuk hari esok, tapi esok yang dekat. Besok dia mau jalan-jalan, besok dia mau safar. Anda mungkin ada acara bepergian hari Jumat. Anda akan mempersiapkan diri, bekal, apa yang diperlukan. Kita mempersiapkannya. Karena kita benar-benar memang mau melakukan perjalanan. Padahal kita nggak tahu apakah umur anak akan sampai ke hari Jumat atau tidak. Sedangkan nih sesuatu yang pasti, banyak di antara kita lalai. Kalau bicara rumah, kita bikin rumah di dunia, lupa dengan rumah di akhirat. Bicara ingin punya villa, kita berpikir punya villa di dunia, di akhirat nggak pernah terpikirkan. Ahibati fillah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tatkala mematikan manusia,
mematikan ciptaannya dengan ditiupkannya sangkakala, sehingga seluruh manusia itu mati. Bangsa jin pun seperti itu. Dan semuanya berdiam diri. Nggak ada kehidupan kecuali Allah Azza wa Jalla, Al-Hayyul Qayyum. Sampai nantinya ditiupkan sangkakala yang kedua. Setelah itu baru manusia akan dibangkitkan. Di mana antara sangkakala yang pertama dan kedua itu Allah Azza wa Jalla mengirimkan hujan yang seperti air mani. Kemudian air hujan itu membasahi bumi ini. Seluruh yang ada di diri manusia akan hancur. Kecuali jasadnya para nabi yang kita tahu. Kecuali ada satu hal. Ada partikel kecil di tulang ekor manusia. Dari situlah manusia akan tumbuh. Seperti sebuah biji yang disiramin. Kemudian dia tumbuh menjadi pohon. Manusia pun seperti itu. Aibatifillah. Kalau bicara terjadinya kiamat, sebelum dibangkitkannya manusia, manusia itu benar-benar sibuk dengan kegiatan dia sehari-hari. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Fawalladhi nafsi biyadihi, innar rajulaini yanshurani thawb fama yatuyani." Ada dua orang ini, ya namanya sedang beli baju, ditunjukkan bajunya kayak ini, bajunya nih kainnya seperti ini. Itu belum selesai dilipat, kiamat terjadi. Jadi orang-orang memang bukan sedang nunggu ini kayaknya bentar lagi kiamatnya. Enggak. Ini normal kehidupannya. Ada orang yang sedang bikin kolam ya. Dia belum sempat ngisi air. Ternyata kiamat terjadi. Wa innar rajula la yahlibu naqatahu fama yashrabuhu abada. Nanti itu kiamat terjadi. Ada orang yang sedang memerah susu ontanya, belum sempat minum. Berarti dia keluar dari rumahnya, berangkat ke ontanya, dia perah susunya, dan kiamat itu terjadi. Kejadian itu tiba-tiba. Kemudian nanti setelah manusia tadi tumbuh, manusia akan dibangkitkan, kemudian dihimpun. Kata-kata mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat kumpulnya manusia. Bagaimana manusia dikumpulkan nantinya jemaah? Sejatinya ada 4 pengumpulan manusia. Ada 4 pengumpulan manusia ini. 2 di dunia dan 2 di akhirat. Adapun 2 yang di dunia, salah satunya yang disebutkan di surat Al-Hasyr. Ayat 2. Nanti dibaca. Karena itu bukan termasuk pembahasan kita. Tapi Anda hanya ingin menyebutkan tentang macam-macam pengumpulan manusia. Ketika Yahudi Bani Nawir berkhianat. Mereka kemudian diusir dari kota Madinah. Allah mengatakan, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr." Jadi penghimpunan pertama itu terjadi, saudara. Ketika Nabi masih hidup SAW. Di mana akhirnya orang-orang Yahudi keluar dari kota Madinah, pergi mereka untuk dihimpun. Yang kedua, penghimpunan yang kedua atau pengumpulan yang kedua adalah yang disebutkan di tanda-tanda kiamat. Di mana sebelum terjadi kiamat itu ada 10 tanda-tanda besar. Salah satunya adalah
dikumpulkannya manusia menuju ke Syam. Nanti kita akan uraikan lebih dalam lagi. Ini tanda-tanda kiamat. Kemudian penghimpunan yang ketiga, yang di akhirat. 2 di dunia, 2 di akhirat. 2 di akhirat, yang pertama adalah ketika orang dibangkitkan dari kuburannya, keluar dari kuburannya, digiring ke padang mahsyar. Dikumpulkan tuh. Ini yang akan menjadi pembahasan kita. Bagaimana prosesnya, bagaimana kejadian-kejadian di padang mahsyar. Adapun pengumpulan atau penghimpunan yang keempat adalah orang-orang yang di padang mahsyar itu digiring menuju ke surga atau menuju ke neraka. Adapun berkaitan dengan penghimpunan nanti sebelum terjadinya kiamat. Sesungguhnya manusia itu kelak akan digiring, diusir mau tidak mau menuju ke negeri Syam. Negeri Syam, Palestina, Jordania, Syria, dan Libanon. Nabi SAW ketika ditanya tentang Syam, beliau mengatakan Ardul Mahsyari wal Mansyar. Itu tempat dihimpunnya manusia dan tempat dibangkitkannya manusia. Rasulullah SAW menyebutkan nih dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, yuhsyarun nas ala 3 tara'iq. Manusia itu akan digiring ke padang mahsyar itu dengan 3 cara. Raghibin, rahibin. Yang pertama dalam kondisi orang-orang yang memang mau pindah ke sana, berangkat nanti di akhir zaman itu orang-orang memang niat berangkat ke Syam. Sebagaimana Nabi SAW mengarahkan mereka untuk berangkat ke Syam. Raghibin, rahibin. Ada yang cara kedua, mereka dalam kondisi takut. Ketakutan dengan fitnah yang terjadi di mana-mana. Akhirnya mereka pergi menuju ke Syam. Beliau menyebutkan kondisi mereka yang berangkat ke Syam itu. Wathnani ala ba'ir, wa thalathatun ala ba'ir, wa arba'atun ala ba'ir, wa asyratun ala ba'ir. Kondisinya nanti di akhir masa itu jamaah, Nabi menyebutkan onta. Entah kemana pesawat perginya. Entah kemana mobil perginya. Entah kemana motor pergi. Nanti ada yang 1 onta dinaikin 2 orang bergantian. Ada yang 1 onta dinaikin 3 orang bergantian. Ada yang 1 onta dinaikin 4 orang bergantian. Ada 1 onta yang dinaikin 10 orang bergantian. Mereka pergi berangkat ke sana. Karena memang nanti kendaraan gak ada. Bahkan onta-onta pun juga habis. Wa yuhsyaru wa yahsyuru baqiyatahum an-nar. Sisanya kan masih banyak orang-orang. Tadi kan ada yang berangkat karena ingin ke sana, ada yang karena takut. Sisanya siapa yang menghimpun? Orang-orang sebagian masih tinggal di rumah-rumah mereka. Masih tinggal di kampung-kampung mereka. Lalu yang menghimpun mereka adalah api yang keluar dari Yaman. Jadi akan ada api yang keluar jemaah dari Yaman itu. Yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Jadi orang itu digiring sama api. Nabi SAW mengatakan tentang api itu, taqilu ma'ahum haitsu qalu. Ketika orang-orang itu kecapean istirahat, apinya itu diam. Tidak membakar mereka. Ini orang-orang yang memang mau pergi. Nanti ketika mereka udah istirahat, lalu digiring lagi api itu memaksa mereka untuk pergi. Wa tabitu ma'ahum haitsu batu. Bermalam bersama mereka. Di mana mereka bermalam? Mereka capek istirahat bermalam, apinya berhenti. Wa tusbihu ma'ahum haitsu. Pagi harinya bangun, api itu kembali menggiring mereka. Wa tumsi ma'ahum haitsu amsaw. Sore harinya mereka terus ikut. Keluarnya dari Yaman, kata Nabi SAW, takhruju narun min qibali Hadramut, dari arah Hadramut sana, tahsyurun nas.
akan menghimpun manusia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Alaikas salatu wassalam, ya Rasulullah. Engkau perintahkan kepada kami apa ketika itu? Alaikum bisyam. Alaikum bisyam. Kalian berangkatlah ke Syam. Jadi ada orang yang berangkat ke Syam dalam kondisi dia memang mau berangkat, tapi ada yang berangkat ke Syam karena dipaksa oleh api tersebut. Jadi orang-orang dikumpulkan di Syam, setelah itu di sana mereka akan mati semuanya. Jadi ditiupkan sangkakala dalam kondisi mereka berada di Syam. Jadi udah dikumpulin terlebih dahulu. Ahibati fillah. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Maimunah binti Sa'ad itu bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis." Berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis ini. Qala ardul mahsyari wal mansyar. Baitul Maqdis itu tempat dihimpunnya manusia nanti dikumpulkan di akhir masa dan tempat dibangkitkan manusia dari sana. Jamaah rahimakumullah. Baik, selesai sudah. Mati semua orang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas itu akan merasakan kematian. Ya nggak mati sekarang, nanti pun akan mati. Mau sebanyak apapun hartamu, mau setinggi apapun jabatanmu, yang jelas engkau akan mati. Setelah mati manusia akan dibangkitkan. Tadi cerita yang awal kita sampaikan ya. Allah kirimkan air hujan, kemudian tumbuhlah manusia itu. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Allah Azza wa Jalla, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, tahu-tahu mereka bangun, berdiri di kuburan. Padang mahsyar yang setelah kematian ini, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda afra ka qursatin naqi laysa fihi alamun li ahad. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kelak pada hari kiamat manusia akan dihimpun di atas bumi, tetap di bumi. Bumi itu putih. Afro, dikatakan afro itu ada merah-merahnya dikit. Seperti roti. Ada roti yang bulat ya, yang bersih, yang nggak ada gosongnya, nggak ada apa, dan di situ tidak ada satupun tanda-tanda untuk seorang. Jadi nggak ada tanda, oh aku pernah tinggal di sini. Katakan, oh ini loh rumahku di sini dulu. Mungkin buat orang yang tinggal di Syam, ketika dibangkitkan dia lihat, mungkin dia bisa tahu. Oh ini toko, aku punya toko di sini dulu. Nggak ada sama sekali. Dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Rata aja mah. Kalau bicara sekarang bumi ini, masih ada yang meragukan bumi itu bulat atau rata. Nanti pada hari kiamat dia akan rata aja mah. Nggak ada tempat bersembunyi buat seorang pun. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Thaha ayat 107. Coba dibaca. Surat Thaha ayat 107. Sebentar Pak Ustaz. Nah. Surat Thaha 107. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tara fiha iwajan wala amata. Nah, artinya
sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Kita sekarang melihat ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Kita melihat gunung tertinggi dunia yang semuanya akan dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rata sama tanah. Kalau kita ingin meratakan tanah, mungkin kita uruk tanah tersebut. Tapi pada hari itu Allah hanya dengan mengatakan kun fayakun. Jadilah bumi itu rata. Dan kondisi bumi bukan seperti bumi yang kita tempatin sekarang. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 48. Di surat Ibrahim ayat 48. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya akan dirubah bumi ini. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan ketika manusia dibangkitkan nanti, bumi ini akan memuntahkan emas. Akan dimuntahkan emas sebesar tiang-tiang jemaah. Ketika orang keluar dari kuburannya melihat itu emas, nggak ada yang mau ngambil itu emas. Dia hanya mendatangi mengatakan, karena ini aku membunuh saudaraku. Karena ini aku memutuskan silaturahim. Allah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa nggak ada nilainya dari harta yang dikumpulkan manusia kecuali kalau dia beramal soleh. Nah, tafadhal dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa baradu lillail wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Subhanallah jemaah. Allah jadikan bumi itu rata. Nggak ada bekas rumahmu. Bangunan yang tertinggi, sekarang manusia berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Bahkan bangunan tertinggi itu ada di Jazirah Arab. Itu pun akan rata sama. Manusia akan dikirim ke sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tumaddul ardu yaumal qiyamati maddal adim." Bumi itu akan dibentangkan pada hari kiamat seperti dibentangkannya kulit. Kita tahu kambing itu kulitnya nggak rata karena ada di tubuhnya. Ketika sudah dikulitin, kemudian dia itu ditarik tarik lurus biasanya. Akan seperti itu bumi itu. Dan di tempat itu orang tidak memiliki kecuali tempat kaki dia. Sekarang Anda punya rumah, luasnya 100 meter. Ya, mungkin sebagian punya rumah, luasnya 1000 meter. Engkau punya banyak tanah. Tapi nanti engkau tidak memiliki kecuali tempat berdiri. Dan yang pertama dibangkitkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dibangkitkan dari kubur untuk menuju ke padang mahsyar tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kuburannya beliau, kota Madinah sana. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Anal hashir alladhi yuhsyarun nas ala qadamai." Aku adalah orang yang mengumpulkan, di mana orang-orang itu akan dikumpulkan di hasyar ke padang mahsyar itu mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, bagaimana kondisi orang-orang beriman ketika mereka dihimpun pada hari kiamat? Kita tahu di muka bumi ini berdasarkan mereka yang menghitung populasi umat di dunia ini menyebutkan bahwasanya jumlah umat Islam itu
1,7 miliar, sisanya orang-orang dengan agama yang macam-macam, yang jelas mereka bukan muslim. Yang muslim pun ada yang bertakwa dan tidak bertakwa. Bagaimana dihimpunnya manusia? Allah sebutkan di surat Maryam. Coba dibuka. Surat Maryam ayat 85, 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Nah, tuh perbedaan. Allah nggak mungkin menyamakan orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sholat 5 waktu, orang yang puasa di bulan Ramadan, orang yang bersedekah dengan hartanya, orang yang menjaga dirinya dari yang haram-haram. Masa mau disamakan sama orang-orang mujrimin? Maka nanti di padang mahsyar akan nampak bagaimana orang-orang bertakwa itu digiring menuju kepada Ar-Rahman seperti delegasi tamu kehormatan. Mereka digiring di atas onta-onta dari cahaya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang pelaku dosa akan digiring dalam kondisi dahaga. Orang-orang beriman minum dari telaga para nabi. Adapun pelaku dosa dalam kondisi kehausan melihat orang-orang beriman minum, dia digiring menuju ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebagian hamba-hamba Allah yang soleh yang akan dihimpun dari perut binatang buas. Karena ketika di dunia ini ada orang yang mati dimakan macan. Yang memangsa dia itu ada 10 macan. Singa atau hena, atau dimangsa oleh ular, oleh burung-burung pemakan bangkai. Ada yang dimakan sama ikan. Tulangnya ada di ikan ini akan tersebar ke penjuru dunia mungkin ketika dimakan ikan di lautan. Dan dia pun akan dibangkitkan sama Allah SWT. Akan dikumpulkan tubuh dia. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kita tahu Hamzah, paman Rasul alaihi salatu wasallam, tewas pada waktu perang Uhud. Dalam kondisi hidung dia dipotong, telinga dia dipotong, perut dia dibelah, jantung dia dikeluarkan. Nah, ketika Nabi melihat Hamzah seperti itu, Nabi mengatakan, laula an tajida Safiyah fi nafsiha la taraktuhu hatta ta'kulahu al-afiyah. Andai kata aku tidak khawatir Safiyah nanti akan bersedih ya, dengan kesedihan yang mendalam sekali, niscaya aku akan biarkan Hamzah ini dimakan oleh binatang-binatang buas, oleh burung-burung pemakan bangkai. Hatta yahsyurahullah min butuni tayr was-sibab. Sehingga Allah menghimpun dia dari perut-perut burung-burung dan perut-perut binatang buas. Jadi kalau ada pertanyaan, gimana orang yang matinya dibakar, kemudian debunya ditebarkan? Allah tinggal mengatakan kun, dia akan berkumpul. Ahibati fillah, bagaimana manusia dikeluarkan dari kuburan? Telanjang. Memang nggak ada yang dia bawa. Oke, ketika dia mati di dunia dikasih kafan.
kafan itu hilang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurral. Kalian akan digiring ke padang mahsyar nanti dari kuburan kalian dalam kondisi kalian tidak punya alas kaki. Alas kaki yang kita gunakan untuk menyelamatkan kaki kita dari batu-batu yang tajam, dari paku dan beling. Alas kaki yang terkadang juga menjadi alat kebanggaan kita untuk menunjukkan kemewahan. Engkau pakai sepatu merek apa? Pakai sandal merek apa? Nanti engkau nggak akan pakai alas kaki. Uratan, engkau akan dihimpun dalam kondisi telanjang. Pakaian yang sejatinya untuk menutup aurat. Untuk menyelamatkan diri kita dari dingin atau panas. Dan juga untuk kebanggaanmu. Pakai baju merek apa dirimu. Engkau nanti dibangkitkan dan dihimpun dalam kondisi telanjang. Urlan dalam kondisi belum sunat. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mendengar sabda Nabi ini alaihi salatu wassalam, dia spontan bertanya, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, laki sama perempuan telanjang, sebagian akan melihat kepada sebagian lainnya. Ahibati fillah, ini Aisyah. Bagaimana kehormatan dia dan kemuliaan dirinya menjaga auratnya. Sampai dia berpikir nanti kiamat gimana kalau telanjang. Di saat kita melihat manusia-manusia di masa sekarang, mereka udah telanjang sebelum ditelanjangi. Binatang masih menutup auratnya. Allah kasih dia bulu ya. Dikasih bulu binatang itu. Kita lihat ayam, kita lihat burung, kita lihat sapi. Auratnya masih tertutup. Ya, ketika Aisyah menanyakan itu kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, al-amru asyaddu min ayyahummahum dzat. Kondisinya sangat menegangkan, menakutkan. Dan tidak akan membuat mereka berpikir untuk melihat. Mereka semua ketakutan ketika dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbelalak mata mereka. Kosong pandangan mereka. Gimana akan memikirkan melihat orang yang telanjang? Yang ada adalah diri mereka. Mereka akan mengatakan, memba'athana min marqadina hadha. Siapa yang menghidupkan kami, membangunkan kami dari tidur kami? Ustaz, bukannya ada azab kubur di sana? Kok ini orang mengatakan dari tidur kami? Iya, kita tahu ada fase antara ditiupkannya sangkakala pertama, di mana semua mati, sampai malaikat Israfil mati, dan semua malaikat-malaikat meninggal dunia. Sehingga dia seperti orang tidur. Nggak ada yang nyiksa dia pada waktu itu. Karena mereka seperti orang tidur. Fase antara tiupan pertama dan tiupan kedua. Maka mereka bertanya, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Ahibati fillah. Ada orang-orang sombong. Pada hari kiamat nanti, ketika dibangkitkan manusia, urusannya itu urusan dengan amal. Urusannya dengan amal perbuatan. Semuanya biqadri amali. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan akhir hidup dia. Yang mati dalam kondisi bertalbiyah, ingat, dalam kondisi pakai ihram, dia sedang berhaji atau dia sedang umrah dan belum melepas ihramnya, maka Nabi SAW mengatakan ketika ada sahabat yang mati dalam kondisi seperti itu, la tuhannituh wa la tughattu ra'sah kaffinuhu fi thawbayh. Jangan dikasih parfum nih orang. Jangan dia ditutup kepalanya. Kafani dia di dua kain ihram dia.
Karena sejatinya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Dia akan dibangkitkan dalam kondisi mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang-orang yang mati syahid tidak dimandikan. Dia dikuburkan di dalam pakaian mereka, di dalam darah mereka. Dan akan dibangkitkan dalam kondisi darah itu keluar dari tubuhnya. Warnanya warna darah. Aromanya aroma misik, bukan amis. Dan orang-orang yang sombong sesuai dengan amal dia. Orang yang sombong itu jamaah, dia merasa besar, merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, meremehkan orang lain, dan tidak mau dikasih tahu, menolak kebenaran. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal mutakabbirun yuhsyaruna ka'amthalidh dhar fi suwarir rijal yaghshahumudh dhullu min kulli makan. Subhanallah. Orang-orang yang sombong dibangkitkan dari kuburan. Keluar dari kuburannya kecil-kecil jamaah. Seperti semut. Seperti semut. Tapi dalam bentuk manusia. Dia diliputin kehinaan, ketakutan, kekhawatiran. Karena dia melihat ada orang-orang besar yang sedang keluar dari kuburannya. Dia takut diinjak. Dia takut ditendang. Dia ketakutan. Sesuai dengan amalannya. Bukankah engkau selama hidup di dunia yang merendahkan orang, menginjak orang? Maka pada hari kiamat engkau akan dihimpun dalam kondisi wujudnya kecil seperti dzar. Ahibati fillah, bagaimana dengan orang-orang kafir? Kita akan lihat. Allah menyebutkan bagaimana orang kafir digiring ke padang mahsyar di surat Thaha ayat 124-126. Kalau tadi digiring menuju ke neraka jahanam di surat Maryam, di sini Allah jelaskan di surat Thaha ayat 124-126. Nah, surat Thaha 124-126. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Ma'isyatan dhankan. معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Ya Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Nah, tuh, yang menolak peringatan Allah, yang menolak Al-Quranul Karim di dunia, akan dapat kehidupan yang sempit. Walaupun rumahnya luas, walaupun hartanya berlimpah, Allah sudah sebutkan dan kita percaya sama firman Allah. Bahwa setiap orang yang berpaling dari peringatan Allah
dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit sesuai dengan kadar berpalingnya dia dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat keluar dari kuburannya buta. Padahal dalam kehidupan dunia dia bisa melihat. Maka dia mengatakan, ya Rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau himpun aku, kumpulkan aku dalam kondisi buta? Ya, semua sesuai dengan amalan. Ini datang kepadamu ayat-ayat kami. Engkau melihatnya. Engkau mendengarnya. Engkau memahaminya. Tapi engkau abaikan. Maka hari ini engkau diabaikan. Subhanallah jemaah. Na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian ini ada yang di kondisi buta. Sebagian mereka di ayat yang lainnya di surat Al-Furqan ayat 34. Di surah Al-Furqan ayat 34 Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu dihimpun, dikumpulkan dalam kondisi terjungkir ya. Wajahnya. Jadi wajahnya itu yang berjalan jemaah. Seperti apa orang berjalan dengan kakinya kita tahu. Ini wajahnya berjalan dengan wajahnya. Sehingga wajahnya itu tertabrak oleh tanah. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Orang-orang yang dikumpulkan ke neraka jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Barakallahu fikum. Ketika itu sahabat bertanya. Ada seorang yang mengatakan, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi? Gimana nih orang kafir digiring ke padang mahsyar, di wajahnya itu gimana gitu loh. Jalannya gimana? Maka Nabi SAW mengatakan, alaysa alladhi amshahu ala rijlain fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhi yaumil qiyamah. Bukankah yang membuat dia berjalan dengan kedua kakinya di muka bumi ini itu mampu untuk membuat dia berjalan di wajah dia? Qatadah bin Da'am as-Sadusi yang mendengarkan hadis ini dari Anas mengatakan, bala wa izzati rabbina. Iya benar. Dengan kehormatan Tuhan kami, Allah mampu. Kenapa orang-orang kafir kok digiring di wajahnya, jemaah? Dihimpun dengan berjalan di wajahnya, diseret wajahnya. Para ulama menyebutkan bahwa ini orang-orang kafir ketika di dunia nggak pernah sujud buat Allah Azza wa Jal. Keningnya nih, wajahnya ini nggak pernah diletakkan di tanah sama dia. Maka hukuman buat mereka, mereka diseret di wajah mereka untuk menampakkan kehinaan mereka. Maka Anda ucapkan selamat buat orang-orang yang meninggalkan sholat, yang gak pernah meletakkan keningnya di muka bumi ini. Orang kafir itu dihimpun di wajahnya, digeret. Apa engkau mau diseret di wajahmu? Ahibati fillah, setan-setan pun akan dihimpun ke padang mahsyar. Allah jelaskan di surat Maryam ayat 68. Bagaimana setan-setan ini juga dihimpun. Karena Allah menciptakan bangsa jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan Allah mengatakan di surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Kalian nih bangsa jin dan manusia, nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan? Maka jin pun setan-setan akan dihimpun. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan, kemudian pasti kami akan datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Nah, tuh orang-orang yang mengatakan, "Ana ini gara-gara setan sepertinya, setannya ikut." Nih setanmu. Yang kau mengatakan dia menyesatkanmu, ikut sama engkau. Dikumpulin. Dan akan dalam kondisi berlutut jamaah. Bersimpuh mereka di lutut mereka. Di neraka jahanam. Dan Allah menceritakan tentang orang-orang kafir juga, orang-orang fasik, para pelaku dosa, orang-orang yang zalim. Bagaimana mereka akan dikumpulkan bersama kelompok mereka. Kita tahu di muka bumi ini, manusia itu ya memiliki kecondongan yang beda-beda. Dosa-dosa mereka juga beda-beda. Ada yang suka mendolimin orang. Ada yang suka berzina, ada yang suka minum, ada yang suka menampakkan aurat mereka, joget-joget. Ya, ada yang suka riba. Ada mungkin, nggak tahu apakah komunitas pelaku riba umumnya gitu. Tapi yang jelas, semua akan dikumpulkan sesuai dengan kelompok mereka. Di surat As-Saffat, ayat 22. 23. Surat As-Saffat ayat 22, 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Nah, dikumpulin. Makanya almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Dikumpulkan bersama yang dia cintai. Orang itu kenapa dilarang sama Nabi SAW untuk menyerupai orang-orang kafir, untuk menyerupai orang-orang fasik? Karena pada awalnya kita itu menyerupai orang itu kadang-kala di penampilannya dulu, di gaya rambutnya dulu, di pakaiannya. Nanti setelah itu lama-kelamaan hatinya ingin seperti hati dia. Orang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Pezina ya kumpulan sama pezina. Pelacur sama pelacur, ada komunitas mungkin. PSK sekarang namanya. Akan dikumpulkan bersama mereka. Yang menyembah berhala-berhala dikumpulin sama berhala-berhala mereka sekalian. Bukan cuma sama temannya, sama berhala-berhala mereka. Kemudian ditunjukkan kepada mereka jalan menuju ke neraka jahanam. Aibati fillah. Maka cintailah orang-orang soleh agar engkau dikumpulkan bersama mereka. Sejak di padang mahsyar pun kumpulannya udah sama orang soleh, sama orang baik. Dan harapannya, kalau orang-orang soleh yang kumpul sama engkau di padang mahsyar, dia masuk surga, kemudian engkau nggak masuk karena ada dosa-dosa yang harus dipertanggungjawabkan dan harus masuk ke neraka, semoga mereka bisa memberikan syafaat kepada dirimu. Binatang, gimana Ustaz? Ya, kita tahu makhluk Allah Subhanahu wa taala, ada jin, ada manusia, malaikat tentunya berbeda sama kita. Mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan. Bagaimana dengan binatang?
Kita melihat ayam, kita melihat kambing kemarin yang kita sembelih, sapi yang kita sembelih. Apakah mereka juga akan dikumpulkan pada hari kiamat? Nah, binatang-binatang akan dikumpulkan. Di surat At-Takwir ayat 5. Dan di surat Al-An'am ayat 38 ya. Baca dulu surat Takwir ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Nah, binatang-binatang buas nih jemaah, atau binatang-binatang liar akan dikumpulin. Kemudian di surat Al-An'am ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, masih di mute kayaknya itu, nggak kedengaran suaranya. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dan kedua sayapnya dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Tuh jamaah, semuanya dikumpulin. Semuanya dikumpulin. Sampai ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hatta dzubab, sampai lalat pun akan dikumpulkan. Nggak ada yang tersisa, nggak ada yang luput. Mereka akan dikumpulkan. Allah Azza wa Jal pada hari itu akan menegakkan timbangan keadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuhsyarul khalaiku kulluhum yaumal qiyamah. Semua makhluk Allah kelak akan dikumpulkan ke padang mahsyar, di hasyar pada hari kiamat, semuanya. Kulluhum. Al-bahaim, wad-dawab, wat-tair. Binatang-binatang. Hewan-hewan ternak. Binatang-binatang, burung-burung. Wa kullu syai', dan segala sesuatu. Fayablughu min adlillah. Nabi menjelaskan tentang bagaimana keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. An ya'khudha lil jamma' minal qarna. Allah menegakkan keadilan. Sampai binatang-binatang yang bertanduk, yang menanduk saudaranya, yang tidak bertanduk, akan Allah ambilkan keadilan buat yang tidak bertanduk itu. Kenapa ditanduk? Lalu setelah itu, setelah keadilan ditegakkan, thumma yaqul, lalu Allah berkata kepada binatang-binatang tersebut, hewan-hewan, burung-burung, kuni turaban, jadilah engkau tanah. Ketika itu orang-orang kafir melihat binatang-binatang tahu-tahu berjadi di tanah, jamaah. Mereka melihat di padang mahsyar itu bagaimana keadilan ditegakkan. Itu binatang-binatang semua yang digiring tahu-tahu jadi debu. Apa kata orang kafir? Ya laitani kuntu turaba. Andai kata aku jadi tanah. Andai kata aku menjadi tanah. Karena dia melihat menjadi tanah lebih rahmat buat mereka daripada diazab di dalam api neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan mereka tidak mati di sana. Selesai nih. Binatang-binatang udah hisabnya selesai. Haibati fillah.
Kajian kita hari ini tidak berbicara tentang banyaknya kejadian ya, banyak kejadian di padang mahsyar itu. Tentang hisab, itu ada. Mungkin nanti ada kajian sendiri tentang bagaimana penghitungan manusia di padang mahsyar, bagaimana mizan, bagaimana timbangan nantinya, bagaimana telaga Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana syafaat Nabi. Itu semua kejadian-kejadian di padang mahsyar yang sangat menakutkan. Insya Allah itu akan dibahas pada kajian yang lainnya insya Allah. Baik, tinggal manusia bangsa jin yang mereka mukallafun, yang mereka memang diberi amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang akan dihisab. Bagaimana para pedagang, bisnismen? Ya. Ada sebuah hadis khusus berkaitan dengan mereka yang diriwayatkan oleh Imam Darimi dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Baqi. Suatu hari datang kepada kami Nabi alaihi salatu wasallam menuju ke Baqi. Faqal, lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Ya ma'syarat tujjar." Wahai para pedagang. Dipanggil, maka para pedagang ini pada ngelihat ke Nabi semuanya. Tertuju pandangan mereka, leher mereka menuju kepada Nabi alaihissalam. Nabi panggil mereka. Setelah mereka konsentrasi, mendengarkan suara Nabi alaihissalam, baru beliau mengatakan, "Innat tujjar yuhsyaruna yawmal qiyamati fujjaran illa manittaqa wa barra wa sadaq." Sesungguhnya para pedagang pada hari kiamat akan dihimpun dalam kondisi mereka adalah pelaku dosa. Orang-orang jahat mereka. Kecuali yang memiliki 3 kriteria. Engkau pedagang, tujjar fujar. Pedagang itu banyak penjahat di antara mereka. Kecuali yang punya 3 kriteria. Ittaqah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jual beli dia. Dia tidak menjual yang haram. Tidak menjual dengan cara yang haram. Tidak menipu. Tuh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabar, dan dia memenuhi sumpahnya. Kadangkala pedagang ini sukanya sumpah. Wallahi, anak ngambilnya sekian. Anak kasih untung antum sekian. Banyak sekali para pedagang itu. Demi Allah ya. Anak pernah ditipu sama pedagang. Ketika kok kayak gini barangnya. Wallahi. Wallahi apanya wallahi. Benar-benar ditipu, tetap sumpah jamaah. Karena dia ingin dagangan dia laris dan dia tidak ingin dikembalikan apa yang sudah dia jual. Dalam kondisi kita tahu konsumen itu punya hak mengembalikan barang kalau tidak sesuai dengan apa yang dia beli. Dengan janjinya pedagang tersebut. Maka yang pertama bertakwa kepada Allah. Yang kedua dia memenuhi janjinya. Wasadaq, dan jujur. Jujur. Nggak berdusta. Di hadis lain Nabi mengatakan bayan. Dia menjelaskan, dia jujur. Kalau barangnya bagus dia katakan bagus. Kalau barangnya ada aibnya dia sebutkan barang ini. Karena kalau pedagang ini kan tahu. Umpamanya. Anda punya motor. Anda mau jual nih. Anda udah pakai motor ini 2 tahun. Sehingga Anda tahu dengan kondisi motor ini. Ini ada konsumen yang mau beli. Kita katakan ini barangnya. Padahal kita tahu ada yang gak enak di barang itu. Oke, ini barangnya. Fadol antum coba. Coba dia. Nyoba cuma 1 menit, 2 menit, 5 menit. Gimana barangnya? Bagus gak? Padahal kita tahu ada masalah di motor itu. Kenapa antum gak jujur? Takut gak jadi beli dia Ustaz. Kadang-kala dibawa sama orang itu. Kita doa ya Allah mudah-mudahan ya Allah. Gak rusak motornya. Karena kalau rusak gak jadi beli dia. Padahal kita tahu motor itu sedang dalam kondisi rusak.
tujar fujar. Kecuali yang takwa, yang dia kalau sumpah dia memenuhi sumpahnya, dia nggak bohong, kemudian dia jujur. Haibati fillah, ada yang berpendapat kalimat tajir, kadang-kadang kan ada orang singkatan-singkatan ya. Ada yang mengatakan tajir itu kalau mau diuraikan kata dia, tiap huruf itu ada maknanya kata dia. Taknya itu takwa katanya. Taknya kan tajir, taknya itu takwa. Alifnya itu amanah. Nah, jimnya itu jur'ah, berani. Pedagang itu harus berani nanggung resiko, rugi. Kalau ada pedagang yang penakut, ya kadang-kadang nggak untung dia. Yang namanya ada resiko, dia harus berani. Kemudian roknya itu rohmah, kata dia. Ya ini kayaknya mengada-ngada, tapi nggak apa-apa lah. Kadang-kadang kan orang suka sama singkatan-singkatan, maka tajir itu taknya takwa, alifnya amanah, jimnya jur'ah, artinya keberanian, roknya rohmah. Ahibati fillah. Hadis yang baru saja kita bacakan tentang para pedagang. Ini menjadi ya petuah buat mereka, peringatan buat mereka. Jangan sampai engkau kemudian dikumpulkan bersama para pelaku dosa, bukan sama para pedagang. Karena engkau termasuk orang-orang yang memang penjahat dalam perdagangan. Haibati fillah. Kondisi manusia di padang mahsyar itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan di banyak ayat dalam Al-Quran Karim ya. Di surat Al-Infitar ayat 4 umpamanya Allah mengatakan wa idzal quburu bu'tsirat. Ketika kubur itu dibongkar, dikeluarkan yang di dalamnya. Kemudian di surat Yasin ayat 51 Allah mengatakan wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiupkan sangkakala yang kedua. Tahu-tahu manusia itu dari kuburan mereka bangkit menuju kepada Allah, yansilun, artinya bersegera mereka menuju ke sana. Kemudian di surat Al-Ma'arij ayat 43 Allah mengatakan ka'annahum ila nusubi yufidhun. Seakan-akan mereka itu berlomba-lomba menuju kepada sebuah tanda ya. Jadi kalau ada orang lomba mau disuruh menuju ke satu tempat, mereka rombongan gitu, bersegera menuju ke sana. Kemudian disebutkan di surat Al-Qamar di ayat 7 dan 8 Allah mengatakan yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'in ila da'. Mereka keluar dari kuburan mereka seperti belalang jamaah yang bertebaran. Muhti'in dalam kondisi mereka bersegera tapi menundukkan kepala mereka. Mereka dalam kondisi afan, bukan menundukkan pandang mereka, kepala mereka melihat ke atas, tapi kosong pandangan mereka. Mereka tidak tolah-toleh ke kanan, ke kiri. Disebutkan di surat Ibrahim ayat 43 kondisi manusia pada waktu itu wa afidatuhum hawa. Dan hati mereka karena ketakutan, jadi nggak tahu mau berbuat apa mereka. Ahibati fillah. Ketika mereka keluar dari kuburan mereka dalam kondisi kebingungan, memandang mata mereka, tidak terdengar kecuali suara kaki yang bergerak. Setelah itu ada yang menyeru mereka. Coba dibuka surat Thaha ayat 108. Di surat Thaha ayat 108. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok membantah dan semua suara tunduk
merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Nah, hamsa dikatakan bisikan atau suara telapak kaki mereka. Ketika mereka kebingungan tadi seperti belalang berterbangan, tahu-tahu mereka mulai ada tujuan. Ada yang manggil mereka. Ada yang menyeru mereka. Mereka mendengar suara malaikat yang menyeru mereka. Lalu mereka mengikuti panggilan tersebut. Mereka tidak berangkat ke kanan, tidak ke kiri. Tidak ada suara yang terdengar. Semua suara itu tunduk. Kalaupun ada, hanya ada bisikan atau suara telapak kaki yang sedang berjalan. Ahibati fillah. Yang pertama akan mendapatkan pakaian di padang mahsyar nanti adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau yang pertama dapat pakaian. Kenapa kok Nabi Ibrahim alaihi salam yang pertama mendapatkan pakaian? Para ulama menjelaskan mungkin di antara sebabnya yang tahu Allah SWT. Tapi di antara peristiwa yang menimpa Nabi Ibrahim di muka bumi ini, beliau pernah dibakar oleh kaumnya. Beliau diletakkan di manjanik alat pelontar yang biasanya kaumnya akan melanjangi orang-orang tersebut, jamaah. Dan kemungkinan Nabi Ibrahim ditelanjangi pada waktu itu. Sehingga Allah berikan balasan kepada dia menjadi orang yang pertama berpakaian. Ketika mereka dihimpun berjalan menuju ke padang mahsyar, berhenti nanti mereka. Dan semuanya berdiri buat Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin ayat 6, Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri di sana untuk Rabbul Alamin. Berdiri mereka jemaah. Nggak ada yang duduk. Nggak ada yang selonjoran. Mereka semuanya berdiri. Berapa tahun mereka berdiri di sana? Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Ma'arij. Mungkin dibuka surat Al-Ma'arij. Ayat 3 cuma. Ayat 4. Ayat 4. Nah. Iya, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Sehari setara sama 50.000 tahun. Iya. Ada hari-hari yang setara dengan 50.000 tahun. Berhenti manusia, berdiri di sana. Belum ada hisab nih. Mereka diberhentikan di sana. Di ayat lainnya di surat wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisimu seperti 1000 tahun dari perhitungan kalian. Manusia berdiri menunggu jamaah. Kebingungan mereka. Di situ matahari mendekat. Kata Nabi SAW bercerita tentang kejadian matahari mendekat itu. 1 mil jaraknya dengan manusia. Kemudian manusia tenggelam dalam keringat mereka. Yaqumu ahaduhum. Berdiri orang, berdiam salah satu di antara mereka. Fi rashihi ila ansafi udhunai. Ada yang sampai ke telinganya. Ada yang sampai mata kakinya. Ya, yang terendah. Ada yang sampai lututnya. Wa minhum man yablughu hiqwaih. Ada yang sampai ke pinggulnya. Ada yang sampai ke dadanya. Ada yang sampai ke telinganya. Wa minhum man yuljimuhumul araq iljaman. Nabi SAW mengatakan, ya'raqun nas yawmal qiyamah hatta yadhhaba araquhum fil ardi 70 dira'an.
Orang itu terus berkeringat jemaah. Sampai keringatnya itu dihisap sama bumi sedalam 70 hasta. Kalau yang sampai ke telinganya, seperti dalam kaca-kaca manusia. Artinya di sebelahnya keringatnya sampai ke lututnya, yang sebelahnya sampai ke telinganya. Dan Allah bikin mereka melihat kepada orang lain. Untuk menjadikan azab itu semakin pedih buat dirinya. Kalau kita tahu seperti itu, di situ ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada naungan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih. Ini belum hisab, ingat kita belum bicara hisab. Pada hari itu ketika matahari mendekat, ada 7 orang, 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, imam yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar dalam kondisi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Wa rajulani tahabba fillah wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, kumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, warajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin atau dhatu husnin wa jamalin, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, jelita, bangsawan, orang yang terhormat sebenarnya. Lalu laki ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seorang laki-laki, seorang, bukan laki-laki, semua sudah, laki sama perempuan yang bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya. Nggak ada orang yang tahu, sampai tangan kirinya pun nggak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya. Dan yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina, seorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu air matanya menetes di pipinya. Jadi ke dalam kondisi matahari mendekat, ternyata ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak mereka di kuburan, sejak dibangkitkan, itu sudah sesuai dengan amalan jamaah. Ketika di dunia ini nggak sesuai dengan amalan. Kadangkala ada orang rizkinya lebih banyak mengatakan, ya sesuai dengan amalannya. Lah. Ada orang soleh miskin. Ada orang bertakwa susah hidupnya. Kalau bicara sesuai dengan amalan berarti orang-orang yang tidak pernah sujud, rizkinya sedikit. Tapi enggak. Ada orang-orang yang nggak pernah sholat, rizkinya banyak. Di sini sesuai dengan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Tapi di sana sesuai dengan amalan kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah itu, setelah dari tempat matahari yang mendekat kepada mereka, mereka tenggelam dalam keringat mereka, lalu mereka dipersilahkan untuk minum dari telaga Nabi SAW. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW, padahal umatnya Rasul SAW. Kenapa mereka? InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Setelah itu, orang diam lagi. Lama menunggu. Lalu datang syafaat Nabi SAW. Mereka berangkat ke Nabi Adam, berangkat ke Nabi Nuh. Mereka berangkat ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Musa, kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Lalu Nabi kita Muhammad alaihissalam sujud di bawah arsy Allah. Lalu Allah mengatakan setelah Nabi memuji Allah dengan puji-pujian yang kata Nabi, sekarang aku tidak menghafalnya. Lalu Allah mengatakan, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa. Angkat kepalamu. Silakan kau minta, yang dipinta akan diberikan kepadamu. Engkau mau memberikan syafaat, syafaatmu akan diterima. Setelah itulah Nabi minta supaya persidangan dimulai. Persidangan digelar. Ini di padang mahsyar nih. Jadi kejadian di padang mahsyar itu ada banyak sekali. Tadi ada telaga, ada syafaat, kemudian ada perhitungan di mana
Allah menanyakan kepada setiap hambanya. Kemudian setelah itu ada pembagian rapot. Setelah itu ada penimbangan amal perbuatan. Setelah penimbangan amal perbuatan ini dan penimbangan rapot, mereka kemudian digiring menuju ke neraka jahanam. Di situ ada kegelapan, jamaah. Orang-orang kafir akan berjatuhan ke neraka jahanam. Mereka tidak melewati sirat. Sedangkan orang-orang beriman akan dikasih cahaya. Dengan cahaya itu mereka akan sampai ke sirat dan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Jazakallah khairan kasiran Ustadz. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Disilakan untuk Bu Evi. Maaf Bu Evi sedang berhalangan. Ada beberapa pertanyaan Ustadz Syafiq. Nah. Mungkin Mbak Iul silakan bertanya nomor 1. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya banyak pertanyaan. Banyak ini, Masya Allah. Jadi yang pertama tentang tadi masalah padang mahsyar, kita kan ditanyakan tentang hartanya. Nah, bagaimana misalnya seseorang yang bekerja di bank atau misalnya di perusahaan senjata gitu, atau di perusahaan lain yang kita nggak tahu nanti produknya akan jadi mudarat untuk umat muslim. Misalnya dia bekerja di perusahaan senjata atau misalnya perusahaan HP atau telekomunikasi, tapi nanti produknya dipakai orang misalnya untuk prostitusi online misalnya. Nah, itu pertanyaan saya, bagaimana, apakah harta kita itu bisa dianggap sah gitu loh Ustadz, halal juga gitu. Nah, kemudian yang kedua masalah haji Ustadz. Kebetulan kan suami saya mu'alaf, bukan mu'alaf lagi ya, udah 9 tahun, orang Jerman, tapi masih terus belajar. Nah, saya pingin haji, tapi suami saya masih belum mantap. Jadi, apakah saya harus menunggu suami saya pergi bersama mahram itu, apakah wajib bagi seseorang? Karena kalau yang saya tahu di Saudi Arabia umur 45 sudah boleh tanpa mahram. Tapi dalam Islam sendiri bagaimana Ustadz? Pergi haji tanpa mahram atau umroh. Kemudian yang ketiga masalah OWOS atau ODOS Ustadz, untuk online one juz atau online one day one juz atau one week one juz, itu bagaimana dalam syariahnya? Apakah bisa dikatakan nanti bid'ah ataukah hanya untuk memotivasi diperbolehkan? Jazakallah khair. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, Masya Allah, diborong pertanyaannya. Ini anak takut sampai maghrib akhirnya jawab pertanyaan ibu. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan orang yang bekerja. Ingat, ketika kita bekerja di sebuah tempat, kalau bicara tempat riba selesai, tempat itu tempat memang di situ ada akad riba, akad yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh di sana. Tapi sekarang kalau tanya tadi, kita bekerja di perusahaan yang bicara handphone, senjata atau lain-lainnya, sebenarnya yang diproduksi itu boleh. Jadi selama yang diproduksi itu secara hukum agama boleh, maka nggak ada masalah. Perkara penggunaannya, ya orang menggunakan alat-alat itu sebenarnya bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Itu kembali kepada penggunanya. Maka nggak apa-apa kita bekerja di tempat itu, kecuali kita itu kita jualan senjata. Kita jualan senjata. Atau jualan pisau. Jual pisau boleh. Ada orang pakai pisau itu untuk nyembelih ayam, nyembelih motong bawang, tapi ada yang untuk nusuk orang. Apakah kita berdosa? Nggak berdosa kita. Karena hukum asalnya halal barang yang kita jual. Kalau kondisinya ada orang mau beli pisau kita, lalu dia mengatakan, aku mau beli pisau yang ini. Aku mau bunuh orang itu. Di sini kita nggak boleh jual buat dia. Karena kalau kita jual berarti kita membantu dia untuk membunuh orang. Tapi kalau secara hukum awalnya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tinggal masalah penggunaannya nantinya. Selama kita nggak tahu dan orang itu juga tidak menyampaikan, kita tidak perlu cari tahu. Karena barang yang dijual adalah barang yang halal, diperbolehkan dalam agama untuk diperjualbelikan. Baik,
Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan haji. Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah tuh memiliki satu kewajiban atas manusia untuk berangkat haji bagi yang mampu. Jadi orang ketika mampu dia wajib haji. Ada perselisihan di antara para ulama. Apakah haji ini termasuk kewajiban yang harus langsung ditunaikan atau boleh ditunda? Ini dua. Boleh ditunda atau langsung. Mamanya anak mampu berangkat haji tahun ini, berarti anak harus berangkat tahun ini. Nggak boleh nunda tahun depan atau tahun selanjutnya. Atau boleh ditunda. Anak rasa ketika orang itu mampu, segerakan berangkat haji. Karena menunda-nunda ini akan membuat kita akhirnya tidak berangkat. Apalagi kita tahu haji ini berkaitan ibadah harta, fisik, dan hati. Takut uangnya habis dipakai. Karena kita tahu punya mobil nggak wajib, punya rumah nggak wajib, berangkat haji wajib. Maka segerakan berangkat haji. Masalahnya yang ibu tanyakan tadi kan, gimana suami belum mantap? Apakah berangkat haji itu harus pakai mahram? Kemampuan orang itu dalam mazhab Hambali, ketika orang itu tidak ada pendampingnya, mahramnya, maka nggak wajib buat dia. Jadi syarat wajib itu, insya Allah kalau Anda tidak salah, dalam mazhab Hambali berpendapat adalah adanya mahram. Ketika tidak ada mahram, dia nggak mampu berarti. Tapi di mazhab yang lain, seperti Imam Syafi'i mengatakan tetap dia wajib berangkat haji. Walaupun nggak ada mahramnya umpamanya. Tapi tetap harus ada pendampingan yang ini haji wajib ya. Yang mengamankan dia. Ada kelompok yang amanah umpamanya. Dia berangkat bersama mereka. Itu dalam pendapat Imam Syafi'i insya Allah rahimahullah ta'ala. Tapi Anda lihat. Ketika anti bicara mahram kan nggak harus suami. Bisa jadi saudara, bisa jadi paman, bisa jadi keponakan. Mereka adalah mahram. Jadi kalau masih ada mahramnya, berusaha untuk berangkat sama mereka, asalkan walaupun tadi tidak bersama suami. Tinggal sekarang masalah memantapkan suami. Jadi kadangkala kalau tadi ibu udah nyampaikan suami sudah 9 tahun masuk Islam ya, mungkin memang selama ini belajarnya kurang intensif. Sehingga kalau bicara, Anda punya teman ya, dulu dari Italia, dia sekolah di Madinah, masuk Islam, dia kemudian sekolah di Madinah, dia 2 tahun masuk Islam, sudah hafal 20 juz Al-Quranul Karim. 2 tahun masuk Islam. Jadi kondisinya kalau sudah 9 tahun, insya Allah seharusnya lebih mantap. Maka nasihat anak ibu banyak-banyak istighfar, minta ampun sama Allah, kemudian mulai kalau bicara sama suami itu bicara keimanan. Kadangkala kalau bicara hukum nggak masuk sama dia kalau bicara hukum ini. Dia perlu tahu siapa yang meletakkan hukum ini. Ketika dia kenal sama Allah SWT, bahwasanya semua nikmat dari Allah. Allah nggak banyak yang diminta. Kita itu kadang-kala jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Allah minta engkau ziarah ke rumahnya. Masa berat buat engkau? Nggak lama ke sana. Jadi mungkin ibu bisa membujuk suami dengan menanamkan keimanan di diri suami. Adapun pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan one day, one juz atau one week, one juz. Apakah boleh yang seperti itu? Boleh sebenarnya kita membaca Quran tiap hari 1 juz. Bahkan Nabi mengarahkan kalau bisa sehari 1 juz. Ketika ada sahabat yang menghatamkan Quran ya tiap hari, Nabi melarangnya enggak. Jangan. Engkau hatamkan sebulan sekali, Anda lupa. Dari mulai 3 hari, pokoknya paling maksimal 3 hari sekali engkau menghatam Quran. Kalau engkau menghatamkan Quran dalam sehari 1 juz, boleh. Nabi SAW ketika di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, beliau itu setoran hafalannya kepada Jibril alaihissalam 1 juz. Ketika beliau, Ramadan terakhir beliau tahun 10 Hijriah, Nabi itu setoran kepada Jibril 2 kali. Artinya hatam Quran 2 kali berarti ya sehari 2 juz. Artinya boleh sebenarnya. Yang jadi masalah, kadang-kala masalah hati. Kalau kita harus laporan di grup ya, alhamdulillah anak sudah selesai 1 juz semuanya.
Ana udah selesai 1 juz, ana udah hatam ini itu masalahnya di hati. Maka ditakutkan orang itu jadi riya. Jadi yang perlu dijaga adalah hati kita. Kalau bicara setoran, anak-anak yang menghafal Quran itu setoran sama gurunya, ada yang sehari 2 juz, dia harus setoran sama gurunya memang. Tapi bukan untuk bukan untuk diketahui orang banyak gitu loh. Karena kita perlu punya amalan yang kita sembunyikan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakumullah khair Ustaz. wa iyyakum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, Anda bacakan saja ya. Siap. Pertanyaan dari Mbak Mimi. Assalamualaikum Ustaz, Anda sudah mendengar beberapa pembahasan tentang hukum wanita haji atau umroh tanpa mahram. Namun di sini Anda mohon penekanan dari Ustaz, bagaimana jika seorang wanita tetap ingin haji atau umroh tanpa mahram? Karena Anda benar-benar sangat rindu untuk datang ke sana, bahkan kadang Anda sampai menangis kita melihat Ka'bah. Sedangkan suami Anda memiliki keinginan, tapi tidak jelas kapan waktunya. Jadi tidak jelas Ustaz. Sebelumnya Anda juga sudah terbiasa berpergian ke luar negeri untuk pekerjaan tanpa mahram dan atas izin suami. Jazakallah Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Nah, kalau seorang perempuan memang dia biasa safar tanpa mahram, maka berangkat haji. Silahkan berangkat haji. Cuma nasihat ana, banyak-banyak istighfar. Kalau engkau mau berangkat haji, mau berangkat umroh. Tapi kalau arahan ana, tetap berusaha pakai mahram walaupun bukan suami. Cari orang lain yang jadi mahram. Jadi ketika suami menunda-nunda, cari mahram. Keponakan kita, tadi kita sekalian memberangkatkan dia umroh, memberangkat dia haji. Banyak jalan jamaah. Karena berangkat haji tanpa mahram, berat. Berat. Kalau ikut pendapat yang melarang, maka engkau berdosa. Ya, cuma kalau maksa berangkat, ya nasihat ana banyak-banyak istighfar, mohon ampun. Subhanallah. Hajinya sah, umrohnya sah. Tapi karena ada pelanggaran di situ, maka dia perlu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang Nabi SAW mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika engkau melakukan perbuatan dosa, ikutin dengan perbuatan amal kebajikan. Itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kau kerjakan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka nasihat ana, kalau ingin berangkat umroh, berangkat haji dalam kondisi tadi suami belum mau mendampingi, cari mahram yang lainnya. Keponakan kita, saudara kita, engkau kumpulkan uang untuk 2 orang. Yang akan mendampingimu, engkau selamat. Keluar dari khilaf para ulama tersebut. Engkau mendapatkan pahala, mengumrohkan orang lain, menghajikan orang lain. Dan hajimu insya Allah lebih sempurna, umrohmu lebih sempurna. Karena engkau menjalankan apa yang diminta oleh Nabi SAW. Hada wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Mbak Dina, silakan bertanya sendiri. Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya tuh mau bertanya tentang pernikahan saya. Suami saya dulu menikah dengan saya, masuk Islam 1 minggu sebelum akad nikah. Tapi beliau masuk Islamnya karena mau menikah dengan saya gitu, bukan karena dia punya niat sendiri untuk mempelajari Islam, untuk masuk Islam. Sekarang ini pernikahan kami sudah berjalan 10 tahun. Suami saya masih belum mau belajar sholat, baca Al-Quran, puasa, dan masih belum berhenti meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak pernah melarang saya untuk beribadah. Dan beliau juga sudah mengizinkan saya untuk menutup aurat. Saya baru saja berhijrah. Yang jadi pertanyaan saya baru-baru ini, mungkin dulu waktu sebelum saya hijrah saya nggak peduli. Tapi sekarang ini saya begitu takut sama siksa Allah. Saya takut bahwa pernikahan ini di mata Allah adalah zina seumur hidup. Saya terus berikhtiar dengan berdakwah di hadapan suami dan anak-anak semampu saya.
Tapi saya tahu saya serahin hidayah itu milik Allah, hati itu milik Allah. Saya berdoa terus sama Allah semoga suami dan anak-anak saya mendapat hidayahnya. Hanya di sisi lain pertanyaan itu tuh terus berkecamuk di hati saya. Saya takut bahwa ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan, saya harus bagaimana? Dan satu lagi, setiap Natal gitu ya, dengan mertua di Italia. Dan saya tahu di hari Natalnya itu mereka selalu pergi untuk misa. Saya tanya sama suami saya, kamu tuh sebetulnya apa? Dia bilang, saya Islam. Tapi saya nggak berani mengatakan sama orang tua saya bahwa saya sudah masuk Islam sejak 10 tahun lalu. Jadi buat dia ke gereja untuk menemani orang tuanya supaya orang tuanya nggak kecewa mengetahui bahwa dia sudah masuk Islam. Nah itu tuh apakah suami saya Anak-anak gimana? Anak-anak Muslim semua tadi? Anak-anak yang besar ikut saya karena itu dari pernikahan saya yang pertama. Yang kedua masih 5 tahun, saya jujur dilarang mengajarkan. Tapi anak saya sih ikut saya, Ustadz. Kayak dia udah mau belajar menghafalkan Al-Fatihah, ayat-ayat pendek gitu. Anak saya tuh terus kalau makan keluar dari rumah dia berdoa. Suami saya memang melarang saya, tapi saya terus mengajarkan dia. Suami melarang? Suami saya, alasannya? Yang anak kedua itu jadi alasannya, jadi kalau di bule itu berpikirnya gini Pak Ustadz, biarkan anak memilih pada saat dia baru umur 18 tahun. Jadi dia tuh berpikir bahwa agama ini agama keturunan, agama Islam itu agama keturunan yang ada di kepalanya dia. Bahwa anak saya yang pertama nggak apa-apa, karena itu dari pernikahan saya yang pertama, silahkan. Tapi yang kedua ini anak kami, dia tuh orang Itali gitu ya, dan mereka tuh keluarganya lebih ke Katolik. Dia bilang, biarkan anak memilih 18 tahun. Saya tidak mengajarkan dia untuk masuk Kristen, tapi kamu juga nggak boleh ngajarin anak kita untuk masuk Islam. Itu sebetulnya nggak saya ikutin. Jadi ada kondisi-kondisi kan saya pastinya lebih banyak berinteraksi dengan anak saya, jadi saya tetap mengajarkan anak saya. Itu. Siap, barakallahu fiik ya. Semoga Allah mudahkan urusan nanti. Baik jamaah. Alhamdulillah atas nikmat hidayah yang Allah berikan. Tadi Ibu Dina mungkin sebelum atau Ibu siapa lupa nama, sebelum dapat hidayah dia nggak peduli untuk urusan suaminya mau kayak apa, dia mau kayak apa, yang penting pernikahan itu berjalan. Haibati fillah, kalau laki-laki itu memang dia masuk Islam, benar dia masuk Islam. Kita tahu orang masuk Islam itu dengan bersyahadat. Bersyahadat dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita terima keislaman dia. Apapun alasannya, dia ketika bersyahadat kita terima. Namun kalau ternyata di hatinya kekufuran, sebenarnya dia pura-pura mengatakan itu, berarti hukum sebenarnya dia orang kafir. Orang munafik tadi yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Namun kita tidak bisa menghukumi keyakinan hati dia. Yang kita bisa hukumi adalah ucapan dia, bahwasanya dia telah masuk Islam. Namun kita tahu Islam ini menuntut orang itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bicara sholat, ketika orang itu sama sekali tidak sholat. Maka kita tahu pendapat para ulama yang mengatakan orang yang tidak sholat telah keluar dari Islam. Yang ditakutkan memang dia belum Islam. Dia mengatakan itu kepada anti, bahwasanya dia Muslim, sebagaimana dia mengatakan kepada orang tuanya, dia masih Nasrani. Jadi, wallahu alam, ada mungkin orang-orang sana ya, orang-orang sana itu nggak peduli sama agama sebenarnya. Seperti yang tadi dia katakan kepada, udah nggak usah dia mau Islam, mau Kristen, buat dia semua agama sama. Sehingga dia hari ini mau Muslim, nggak ada masalah buat dia. Nanti dia mau Nasrani lagi, buat dia nggak masalah. Ini yang berbahaya ketika pemikiran itu ada. Maka kalau kondisi pernikahan anti, ana rasa ketika awal menikah sah pernikahan tersebut dengan dia mengatakan syahadat. Dan dia sampai sekarang mengatakan Muslim. Cuma masalah dia tidak melaksanakan perintah Allah sama sekali. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah SWT. Karena kita tahu ketika seorang menikah, Nabi alaihi salatu wassalam sudah berpesan, lihat agama dan akhlaknya.
Anti tidak melihat agamanya. Karena memang mungkin tadi Anti sebutkan, Anti sendiri dulunya ya nggak kurang peduli sama agama. Sekarang kondisinya gimana? Ya, kondisinya ada di tangan Anti pilihannya. Ketika Anti ingin mendidik anak Anti secara Islam, maka didiklah anak Anti secara Islam. Suami mau marah nggak ada masalah, biar dia marah. Yang penting Anti berusaha untuk menjaga amanah itu. Dan tugas Anti mengajak suami, mendakwain suami, duduk sama suami. Sampaikan kepada suami, anak ingin memastikan engkau muslim atau tidak. Sampai nggak ada masalah. Ini loh ajaran Islam seperti ini. Kalau dikatakan Anti sudah bertahun-tahun nikah sama dia, 10 tahun nikah sama dia. Mungkin memang kesalahan Anti. Selama ini tidak ngajarin suami dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Anti alhamdulillah sudah bisa menutup aurat. Tinggal sekarang proses ini. Anti baru hijrah. Sekarang prosesnya bagaimana mengajak suami benar-benar jadi muslim yang taat. Minta dia untuk punya waktu menyimak tentang ajaran agama Allah ini. Setelah itu berikan kebebasan kepada dia. Mau nerima fadl, nggak nerima fadl. Dan nanti ketika dia tidak menerima ajaran Islam ini, maka Anti punya pilihan untuk berpisah sama dia. Dan ingat yang ngasih rezeki Anti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa silakan proses ini dijalani. Bagaimana mengajak suami, mengajarkan tentang Islam yang sebenarnya pelan-pelan. Bicarakan sama suami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Ajak suami ziarah kubur, melihat orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena memang agama Islam ini diperintahkan untuk masuk ke dalamnya secara kafah. Nggak separuh-separuh kita masuk Islam ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ibu Nan, silakan. Ibu Nan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai ini amal kita yang ketika kita hidup, Ustaz. Nah, amal kita yang ketika kita hidup itu akan dicatat semasa kita hidup. Nah, kemudian bagaimana dengan amal jariah? Apakah amal jariah yang kita tinggalkan ketika kita masih hidup itu akan bertambah ketika kita di kuburan kemudian dihisab di padang mahsyar? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi Ustadz menyampaikan mengenai api yang dari Yaman. Yeah. Ketika manusia itu digiring oleh api dari Yaman, manusia itu dalam keadaan hidup. Yeah. Kemudian berkumpul di negeri Syam. Apakah kita itu berkumpul dengan orang-orang yang masih hidup itu berkumpul dengan orang-orang yang sudah meninggal yang dibangkitkan oleh Allah, atau orang-orang yang hidup itu dimatikan dulu kemudian dikumpulkan bersama-sama orang yang dibangkitkan oleh Allah? Terima kasih Ustaz. Siap, barakallahu fikum. Nah, jamaah, di sini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama berkaitan dengan amal jariah. Apakah penulisan amal jariah itu orang udah meninggal dunia nih? Udah selesai itu amalan dia, putus. Tapi ternyata ada amalan yang belum putus. Berarti kalau bicara amalan belum putus, pencatatannya terus. Sehingga amalan ini akan berdampak buat dia di alam kuburnya. Akan berdampak. Sehingga kita tahu Nabi SAW datang ke kuburan, mendoakan orang yang meninggal dunia. Sampai pernah Rasulullah SAW lewat kuburan. Lalu beliau membelah dahan kurma dan menancapkannya di 2 kuburan. Sehingga kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban, itu 2 orang benar-benar disiksa. Mereka disiksa bukan karena sesuatu yang besar, tapi itu besar sebenarnya. Akhirnya Nabi, singkat cerita, Nabi menjelaskan bahwasanya dengan adanya 2 dahan itu, Nabi berharap mereka diringankan azabnya selama dahan itu masih kering. Artinya amalan-amalan dia itu akan berpengaruh kepada dia di alam kubur. Sebagaimana doa-doa anak. 3 hal yang tidak putus. Doa anak yang soleh. Itu bisa meringankan orang tua. Yang mungkin dia punya banyak dosa ya. Kemudian ketika di alam kubur dia disiksa sehingga istighfar anaknya ini dapat meringankan. Sebagaimana amal jariah ilmu yang bermanfaat. Semakin banyak manfaatnya. Dia umpamanya membangun masjid. Ketika dia bangun masjid mungkin yang sholat sedikit.
Ketika dia meninggal dunia ternyata masjid ini jadi ramai, jadi tempat kajian. Sehingga pahala itu semakin banyak, menambah kenikmatan buat dia di alam kubur dan meringankan adab dia di sana. Jadi pencatatannya itu terus berlangsung. Karena memang Nabi SAW tidak mengatakan tidak putus. Putus semuanya kecuali 3 tadi, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh, dan sedekah jariyah. Maka tetap akan dirasakan dampaknya. Adapun penghitungannya nanti secara detail itu ada di padang mahsyar. Adapun pertanyaan kedua tentang nanti ada api yang menggiring manusia, ini sebelum terjadinya kiamat. Jadi sebelum terjadinya kiamat artinya orang-orang yang mati belum dibangkitkan. Yang ada orang-orang yang hidup dikumpulkan ke Syam, dikumpulkan di sana, kemudian nanti akan ditiupkan sangkakala, ya kumpul di sana mereka. Ingat, mereka hidup seperti biasa di sana. Mereka melakukan jual beli karena kiamat akan terjadi spontan ya, mendadak dalam kondisi mereka tidak siap untuk menghadapi itu. Jadi yang dikumpulkan adalah orang-orang yang hidup di tempat itu, dikumpulin, baru setelah itu akan ditiupkan sangkakala dan mereka akan mati semuanya. Jadi yang mati belum dibangkitkan pada waktu. Karena kalau berbicara yang dibangkitkan itu kan dari seluruh dunia nanti akan berkumpul. Seperti yang di Baqi, Nabi SAW akan, yang di Madinah, Nabi akan dibangkitkan dari kuburannya, kemudian menuju ke padang mahsyar tadi, yang berada di Syam sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin jamaah kita menuju ke pertanyaan terakhir, karena udah mau adzan di Jember ini. Nah, wah, Ustadz, masih banyak pertanyaan ini. Ini mau adzan maghrib kita ini udah. Naam. Taib, afwan. Silakan siapa yang mau bertanya. Soalnya ada Mbak Ivo, ada Umu Mutia, ada Rifki lah nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Lanbik. Yang pertama, Pak Ustadz, saya mau bertanya mengenai yang tadi Pak Ustadz jelaskan, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di alam mahsyar kelak. Yang pertama, apakah orang yang pernah bermaksiat dan selama hidupnya gitu, terus mereka bertaubat, terus berhijrah, apakah masih ada kesempatan untuk mendapatkan naungan tersebut? Kemudian yang kedua, tolong dijabarkan amalan-amalan apa saja atau amal-amal soleh apa saja yang kelak dapat mendapatkan naungan tersebut. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Ya, berkaitan dengan orang yang pernah berbuat maksiat. Apakah mungkin dia masuk dalam 7 golongan tersebut? Mungkin. Karena sejatinya orang yang bertobat itu man taba taballahu alaihi. Orang yang bertobat Allah akan menerima tobatnya. Bahkan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang bertobat dengan benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia punya 1.000.000 dosa, ketika dia itu bertobat, maka 1.000.000 dosa itu Allah rubah menjadi 1.000.000 pahala. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi kondisinya mungkin ketika dia bertobat kepada Allah, lalu dia menjadi pemimpin yang adil, atau dia menjadi orang yang hatinya bergantung sama masjid. Tapi ada kondisi yang dia nggak mungkin jadi itu. Seperti pemuda. Ya umurnya dia udah tua, nggak mungkin dia masuk jadi golongan pemuda yang tumbuh besar taat sama Allah SWT. Karena dia udah tua tobatnya. Nggak akan balik tuh. Jadi ada kondisi yang memang dia nggak mungkin. Tapi yang lainnya masih mungkin dia. Kalau memang dia benar-benar ingin. Kalau dikatakan amalan apa saja, selain amalan dari 7 golongan itu, sebenarnya Nabi SAW mengatakan, Kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi. Setiap orang itu akan berada di bawah naungan sodakohnya. Itu di antara amalan yang dapat mendatangkan naungan buat kita adalah sodakoh. Maka perbanyak sodakoh. Selain 7 hal tadi yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadza wallahu a'lam bishawab jemaah. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya bisa kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Ana mohon maaf benar-benar karena memang waktu maghrib di Jember ini
lebih dulu ya dari Jakarta, mungkin di Jakarta setengah jam lagi, tapi kita mungkin tinggal 1-2 menit lagi kita akan mendengarkan azan maghrib. Insya Allah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijabarkan secara luas bisa nanti pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan. Dalam kajian-kajiannya, mudah-mudahan semua apa yang dijabarkan oleh beliau menjadi, kita ambil hikmahnya untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah manfaat.